Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kualitasnya musyrikun wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala pada kesempatan yang mulia ini tidak bosan-bosannya mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara selanjutnya, acara kunjungan Amerika Jawa kepada struktural keamiran wilayah Surabaya. Tentunya ini adalah rentetan ibadah-ibadah yang kita lakukan ya sebagai amal soleh kita, sebagai amal ibadah kita. Maka saya mengingatkan diri saya juga para petugas, mari kita niatkan acara ini ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, juga umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada apa yang telah beliau contohkan dengan baik. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, acara kunjungan ini kita awali dengan pembukaan, kemudian tartil Quran, dan nanti langsung dipandu oleh petugas Asiha Daulah ya. Jadi mari kita buka dulu dengan sama-sama melafadzkan ta'awud dan al-basmalah bersama-sama. Dan selanjutnya adalah tartil Quran, bacaan suci Al-Quran kepada Akhina Hudan. Persilakan untuk dan Quran surat As-Saff surat 61 ayat 1 sampai 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur,
seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 1 sampai 4. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan petunjuk apa yang telah dibacakan oleh Akhi Naudan tadi. Dan selanjutnya adalah acara kunjungan Amir Daulah Jawa kepada Keamiran Wilayah Surabaya Raya, yang selanjutnya akan dipandu oleh petugas Asiha Daulah Jawa, yaitu Ustadz Karyoto Sukadi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pada berdaulah yang kami cintai, juga kepada amir wilayah yang kami hormati, dan juga kepada teman semuanya yang semoga Allah memberi rahmat. Amin. Salam serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang terus menerus istiqomah dan sabar dalam menampakkan risalah. Jadi tetap kita mendapatkan sholawat dan salam. Alhamdulillah, pada kesempatan kunjungan kerja di hari ini, harapannya pertama kita memenuhi amru khalifah, bahwa daulah mengunjungi wilayah itu minimal 3 bulan sekali, dengan harapan dengan dikunjunginya Amir Daulah mampu membangun motivasi, membangun semangat, tentunya selalu berdasarkan keilmuan. Maka harapan kami semoga kehadiran kami di sini membuat semangat antum semua ini menjadi menggelora. Amin. Sehingga apa? Sehingga dafisnya meningkat, kemudian strukturnya semakin ketat. Karena tadi sudah dapat materi selalu hak bahwa kejahatan yang tersusun dan terstruktur itu mampu mengalahkan kebenaran yang porak-porak, yang tidak terstruktur. Maka kami mengharapkan dan mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan dan kesabaran. Karena keistiqomahan dan kesabaran itu pasangan hidup yang tidak bisa lupa. Sabar tanpa istiqomah gagal. Sebaliknya, kesabaran yang tidak istiqomah juga gagal. Harusnya kedua-duanya berjalan seiring antara kesabaran dan istiqomah. Maka dari Allah, pada kesempatan sore hari ini kita sudah dihadapkan dengan beliau Amir Daulah Jawa. Semua sudah kenal, bro. Sudah kenal ya? Kalau dengan saya sudah kenal juga kan? Belum. Belum kenal, Ber. Boleh kenal dulu ya? Kenalkan dulu. Nama saya asli dari kakek saya, karena saya itu kakek. Nama asli dari kakek yang sebelah selatan namanya Adi. Kakek yang dari sebelah utara memberi nama Karyoto. Begitu gede, ikut kajian, dibawa ke Kodim, di situ dikasih nama Sukadi. Sukadi bawa. Itu namanya Sukadi.
dua kakek itu kasih nama dua. Yang sebelah selatan kasih nama Adi. Yang sebelah utara yang saya ikuti kasih nama Karyoto. Tapi di administrasi tetap Karyoto karena SD-nya, karena saya sekolah hanya sampai SD saja Karyoto. Nah, kemudian ikut khilafah tahun 1431 Hijriah. Istri 4 anaknya. Istri baru 4 ya. Istri 4 anaknya. Jadi jangan nggak berhenti ya supaya bisa dipahami. Lucu juga beliau. Istri baru 4 anaknya. Anaknya yang 4. Iya, istri 4 anaknya. Istrinya tetap Satu. Masih satu. Tahun 1431 Hijriah saya berbaiat bersama dengan 32 sahabatku yang ada di Banten, yang disebut dengan satu kali ya. satu kali. Baiatnya langsung ke khalifah. Tapi berguguran sampai hari ini tinggal 8 orang. Maksudnya meninggal atau Jadi pada bulan pertama setelah dinyatakan baiat masal itu aman kondusif, kita masih berhubungan baik dengan orang yang berselisih karena kita ini dulunya punya istilahnya punya Abu Tholib. Abu Tholibnya itu jabatannya camat. Dia itu kalau aku pergi dia tanya mau mana sih Kalongan nih Mekah. Dia orangnya seperti itu. Tapi begitu saya berbaiat di khilafah, dia orang yang paling gencar memusuhinya. Mau kemana? Sampai-sampai 32 sahabatku yang berbaiat itu dari RT sampai lurah mengintimidasi. Pokoknya kalau tidak keluar dari khilafah tidak akan dilayani komunikasinya, termasuk membuat SIM, KTP, dan etak mengenai lain. jam ya? Untuk kemudian itu 3 bulan setelah baiat. Sehingga apa? Sahabat-sahabatku yang berbaiat itu satu persatu berguguran tidak kuat. Diinterogasi terus menerus, diancam bahkan. Nah itu, jangan Pak Camat misalnya kan. Akhirnya tidak ya. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah bayari tanah seluas 3.000 meter untuk PPI. Tiba ada juga ya. Karena di situ didukung oleh ibu-ibu. Jadi 32 orang itu yang tadinya suami-suaminya pada pergi sudah semuanya ke merantau dan sebagainya. Nah ibu-ibu yang belakangan ini pada berbaiat. Ada 24 ibu-ibu ini yang mendukung. Jadi kalau ada acara seperti ini nggak mikirin konsumsi, nggak mikirin konsumsi. Pokoknya ada acara apa nih? Acara laporan, tapi nggak iya. Ibu-ibu itu yang tidak dikasih tahu marah. Oh, saya nggak dikasih tahu ya. Yang penting nggak boleh beramal soal itu. Perlu ditiru ini Pak Samsul. Jadi ibu-ibunya itu yang itu kan. Nah sampai sekarang dan saya punya perjalanan di khilafah. Itu pertama saya jadi mas'ul 3 bulan. Kemudian jadi Amir Umul Qura 2 tahun. Jadi Amir Wilayah setahun. Jadi Tarbiyah wa Taklim 5 tahun, 4 tahun. Wilayah. Iya, Tarbiyah wa Taklim Wilayah. Terus jadi Tarbiyah wa Taklim Wilayah, terus jadi Asihah Wilayah 5 bulan. Kemudian jadi Amri wa Difai Daulah 3 bulan. Dan jadi Asihah Daulah baru umurnya bareng sama begitu. Amir Daulah berapa? Kurang 1 apa? Jadi Amir Daulah 10 tahun. Kan daulahnya juga madu nunggu. Kalau daulahnya udah berganti-ganti barangkali, tapi tidak memenuhi syarat. 1 istrinya cuma 1. Kan syarat itu. 2 bahasa Arabnya tidak lancar. Tidak lancar. Tapi bisa diusahakan. Sedang berusaha. Ya. Artinya kalau istrinya baru 1 kan bisa. Ya.
ketegangan ya. Karena masih tahapannya adalah tahapan sudah mencapai tahapan pegangan hidup. Yang tadinya pandangan hidup sekarang sudah turun menjadi pegangan hidup. Nanti kalau sudah upayanya menjadi perjuangan hidup lebih parah. Kemudian mungkin yang bisa saya perkenalkan untuk selanjutnya. Oh, anaknya ada dikenalin. Ada putrinya dulu ngajar di PPUI, beliau itu. Oh iya, lupa. Saya punya anak 5. 5. Satu meninggal. Tadi yang terhitung 4. Tapi 5 saya hitung. Walaupun yang meninggal tetap anak saya. Yang hidup mengerjakan. Saya punya anak putri pertama lulusan MAPIN 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu. Dia pernah ngabdi di Pacet selama setahun, tahun kemarin. Tahun ininya ngabdi di Bekasi. Sekarang pulang ke rumah. Kemudian anak saya yang kedua kelas 6 Gontor. Anak saya yang ketiga kelas 1 Abang. Kemudian anak yang keempat kelas 2 UB3. Saya mohon kepada ikhwan semuanya, mudah-mudahan yang di pondok yang di rumah tetap mendapatkan. Nggak ditanya ada yang daftarkah? Ada yang daftarkah? Nggak usah ditanya, kalau berani ngomong aja. Masa ditanya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Wilayah itu banyak stoknya. Ya kalau berani ngomong aja. Hadirin rahmatullah. Setelah kita perkenalan, mudah-mudahan nanti kalau di jalan bisa saling sapa dan saling menghormati dan saling menjamu. Kalau yang penting ya, saling menjamu yang paling penting kalau saling menjamu. Karena di tradisi di tempat saya itu kalau belum makan belum boleh pulang. Sini mampir, belum makan dulu. Kalau soalnya memang sudah tahu kalau dia. Nah, hadirin rahmatullah. Selanjutnya adalah kunjungan kerja kepada Amir Daulah di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ala amma ba'du. Ikhwan Fidin rahimakumullah, Amir Wilayah dan Amir Guru, para Amir Guru serta para mas'ul juga ikhwan semua. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah memberikan izin kepada kita untuk bisa bermuwajahah dalam rangka melaksanakan kegiatan kita ini, yaitu silaturahim struktural atau disebut dengan kunjungan kerja. Tapi kalau di suratnya itu silaturahim atau kunjungan struktural Daulah Jawa ke wilayah-wilayah yang ada di jajaran bawah dari Daulah Jawa ini. Dan untuk antum wilayah Surabaya ini ada yang terakhir dalam 3 bulan kurang ini, ya. Karena 6 wilayah selain antum sudah semua. 6 wilayah dalam 2 bulan lebih sedikit. Kenapa 2 bulan lebih sedikit? Karena mulai bertugas melanjutkan kepemimpinan daulah dari Ustaz Hadi Salam itu sejak tanggal 16 Muharram. Sekarang tanggal berapa Rabiul Awal? 12. Berarti kalau umur panjang sampai tanggal 16 besok genap 3 bulan. Dan ada Amrul Khalifah, Amir Daulah wajib mengadakan kunjungan silaturahim struktural kepada wilayah-wilayah sebagaimana tadi disampaikan oleh
salah seorang wazir daulah yang saya bawa kali ini, yaitu Ustaz Sukadi Karyoto, minimal 3 bulan sekali, ya kan? Maka setelah kami di Daulah Jawa bermusyawarah, diputuskan bahwa untuk Surabaya, Jawa Tengah dan Cirebon Raya itu mendapat giliran dari kami di bulan Rabiul Awal. Ya. Untuk wilayah Karawang dan Priangan bulan yang lalu, yaitu bulan Safar. Dan pertengahan Muharram sampai akhir Muharram kami berkunjung di 2 wilayah terdekat dengan tempat tinggal saya di Bekasi, yaitu di Jakarta dan Bekasi Raya. Jadi sebentar lagi kewajiban saya melaksanakan Amrul Khalifah ini selesai, ya kan? Yang minimal, yang maksimalnya tergantung kebutuhan dan tergantung permintaan. Kalau memang diminta, kemudian ada kebutuhan, bisa saja, ya, tidak nunggu 3 bulan sekali baru mengunjungi. Jadi tidak kaku mau ketemu Amir Daulah Jawa nunggu 3 bulan lagi, nggak begitu. Kemudian apakah untuk wilayah Surabaya Raya ini 3 bulan ke depan itu nunggu 3 bulan lagi atau enggak? Ya nanti musyawarah dulu kami. Kita akan musyawarah di internal Daulah, setelah itu menyampaikan hasilnya kepada Amir Wilayah Surabaya Raya, bahwa kunjungan 3 bulan ke depan insya Allah bisa 3 bulan yang datang, atau dibalik misalnya jadi duluan, bisa juga begitu. Yang jelas silaturahim struktural dalam rangka pembinaan. Ini adalah Amrul Khalifah terbaru berdasarkan surat yang telah dikeluarkan dan sudah diterima oleh Amir Wilayah, ya, bahwa Amir Daulah mengunjungi wilayah struktural wilayah itu 3 bulan sekali minimal. Kemudian Amir Wilayah mengunjungi Amir Mulkuro dalam 1 bulan 2 kali. Sudah disampaikan ya kepada Mulkuronya, ya. Ini soalnya duduknya enggak di per Umul Qura, jadinya saya juga untuk nyari-nyari Umul Qura sambil ngeliling-ngeliling mana Pak Aminuddin gitu ya. Dan katanya tadi secara non formal ada laporan kalau ada 1 Umul Qura yang tidak hadir sama sekali, ya, Mas Lembu. Farhan tadi pembicara sekarang malah ke belakang gitu ya. Ya memang silaturahim struktural ini memang beda-beda. Di Cirebon Raya beda gaya. Di Jawa Tengah gaya beda, ada beda gaya. Beda. Jakarta Selabudan dengan jajarannya beda juga. Bekasi beda, Karawang beda juga. Cirebon, Surabaya begini juga. Maaf ini muskilah, enggak apa-apa. Yang penting kegiatan kita memantapkan iman kita dan merekatkan ukhuwah kita. Itu yang paling penting. Apalah artinya berbaris rapi tapi imannya nggak mantap, nggak tambah mantap, ukhuwahnya tidak tambah erat, itu malah nggak tercapai daripada tujuan segala kegiatan kita. Tadi saya sudah singgung ya, segala kegiatan kita apapun aktivitasnya, entah itu tahzib, taklim, tarbiyah, madrasatul murabi, litbah putih, ya kan? Semua kegiatan tafakur alam dan tadabbur Quran mungkin ada itu. Kalau punya program itu, mabit, semua tujuannya kata Khalifah adalah cuma 2: menguatkan iman atau memantapkan iman dan mempererat ukhuwah. Itu, cuma itu. Jadi harapannya dengan kegiatan yang padat itu iman kita makin kokoh dan makin mantap. Tahzib yang di wilayah itu 1 tahun sekali kan, di Umul Qura setahun 2 kali, di Daulah insya Allah 3 tahun sekali, di pusat 4 tahun sekali. Itu yang dulu namanya Tahzibul Mubalighin, kemudian berubah waktu sejak di Klaten itu adalah syiar dan silaturahim kehilapan dunia. Sudah 2 kali itu, Klaten dan Jakarta kemarin, dan insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan, kalau situasi dan kondisinya memang memungkinkan, insya Allah. Dengar berita kemarin sudah mulai mau dibentuk panitia di bulan Rabiul Awal ini. Walaupun ternyata rencana itu sekarang ini wallahualam terlaksana atau tidak, karena laporan pusat di bulan Rabiul Awal itu tidak dihadiri oleh Khalifah. Dan mungkin ini yang pertama kali dalam sejarah laporan pusat Khalifah tidak ada. Siapa yang memimpin? Katibul Khalifah.
Dan ini mungkin kemarin laporan pusat tanggal 2 Rabiul Awal adalah laporan pusat yang tercepat barangkali dalam sejarah. Saya dulu pernah jadi amir wilayah Jawa Barat Al-Gharbiyah, meliputi Bekasi, Kerawang, Subang sampai Cirebon. Waktu itu masih jadi wilayah, namanya wilayah Jawa Barat Al-Gharbiyah. Dan ketika itu belum ada amir daulah satupun. Ustadz Zulkifli Rahman pun masih menjadi amir wilayah, yaitu amir wilayah Sumbawa Barat. Ketika itu kami sama-sama lapor langsung kepada khalifah. Itu belum pernah laporan pusat itu nggak ada khalifahnya, nggak pernah. Hanya baru sekali kemarin saja. Setelah berhenti tugas sebagai amir wilayah Jawa Barat Al-Gharbiyah, atau sebelumnya saya ditugaskan juga melanjutkan jadi amir wilayah setelah ada pemekaran, ya, wilayah menjadi amir wilayah di Bekasi Raya. Amir wilayah Bekasi Raya pertama kali saya dulu. Itu juga sudah ada amir daulah, yaitu Ustadz Zulkifli Rahman, amir daulah Indonesia. Tik, testok saja ya, nggak pakai timur kan. Amir daulah Indonesia, Ustadz Zulkifli Rahman. Baru mulai laporan ke amir daulah. Pertama saya masih ingat di laporan juga di sini. Cuma sekali apa 2 kali saya ingat saya itu. Setelah itu ada pergantian, saya diganti oleh Ustadz Wurianto. Nah, baru sekali ada laporan pusat, khalifah nggak datang. Maka kemarin suasananya sangat berbeda. Dan musyawarah pusat sangat cepat. Kenapa? Ya cuma baca-baca doang. Amir Daulah Indonesia Timur Ustadz Zulkifli baca laporannya, sampaikan laporan, didengarkan oleh Khatib Khalifah dan beberapa staf. Sementara Tarbiyah wa Ta'lim Pusat, Ustadz Ahmad Sobiri sudah berpisah dengan kami. Beliau memimpin musyawarah dengan para murabiyun, para murabi di tempat yang berbeda. Saya sebagai Amir Daulah Jawa juga menyampaikan laporan, didengarkan saja. Kemudian setelah itu Amir Daulah Sumatera tidak ada di tempat dan tidak diketahui di mana tempatnya. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Ya kan, itu berarti kan nggak normal namanya kan. Sehingga yang menyampaikan laporannya adalah yang ditugaskan mewakili beliau, yaitu Khatibnya Ustadz Wurianto, yaitu Khatib Daulah Sumatera. Setelah menyampaikan laporan, Khatib Khalifah mengatakan tanggapan laporan pre-memori, musyawarah pusat pre-memori. Setelah itu mari kita tutup. Masya Allah, sedih banget sih. 4 hari 4 malam kurang lebih saya di kantor pusat dan sekitarnya di Lampung. Harapannya, bayangan saya itu akan makmum dengan khalifah, akan ngopi bareng dengan khalifah, akan mendengarkan tausiah-tausiah beliau, motivasi beliau. Tidak ketemu, Pak. Dan berita yang saya terima hanya 3. 1, khalifah sedang ke Pulau Jawa. Yang kedua, sedang safari dakwah. Kapan? Hari Senin. Itu aja. Titik, nggak usah tanya lagi. Karena dibegitukan ya saya begitu bingung, begitu sedih, tapi nggak bisa ngomong. Mencoba telepon Amir Daulah Sumatera sebagai sama-sama Amir Daulah, nggak nyambung, nggak diangkat, bingung juga. Untung ketika hari Kemisnya, akhir-akhir bulan Safar itu, saya ke Margodadi. Harusnya saya mengaudit jamiah kita, jamiah Margodadi dengan Amir Daulah Sumatera dan 1 orang anggota tim audit, Ustadz Sakirman, Pak Sakirman. Ternyata karena Amir Daulah Sumatera nggak ada, jadi nggak bisa dilaksanakan. Bertemulah di PPUI Margodadi dengan salah seorang Amir wilayah di Sumatera, yaitu Ustadz Zulyadi, Amir wilayah Natar, yang hari Jumatnya mau dipanggil Polda bersama Ustadz Abu Bakar, Amir wilayah Bandar Lampung. Saya ketemu Kamis sore sekitar jam 4:30. Di situ saya bertanya, menyampaikan tentang kesedihan, kebingungan saya kepada Pak Zulyadi. Kemudian Pak Ustadz Zulyadi bilang, saya sebagai Amir Daulah Natar di bawah Daulah Sumatera, Amir Daulah Natar di bawah Daulah Sumatera, juga nggak tahu di mana Amir Daulah saya. Saya mencoba datang ke uminya, ke ibunya, yaitu isinya Ustadz siapa? Suwandi. Uminya Ustadz Hadi Supriyonadi bilang nggak tahu.
Saya ke rumahnya Ustadz Subrian Hadi sebagai Amir Daulah, ketemulah dengan istrinya ditanya kemana abinya, kemana Amir Daulah, katanya safari dakwah, kemana, nggak tahu, HP-nya kenapa, udah ganti nomor, HP-nya ditinggal di rumah. Masya Allah. Bayangkan aja, coba tuh bisa bayangkan perasaan saya ketika itu, bingung, sedih, dan nggak karu-karuan lah pokoknya. Pertama kali dengar berita itu, saya langsung telepon Khatib Daulah kita, bagi Ustadz Dari Salam. Ustadz Dari Salam, ini ada berita mengagetkan dan membingungkan. Beritanya adalah Khalifah tidak ada di Lampung, katanya sedang safari dakwah ke Pulau Jawa dari Senin kemarin, titik. Antum gak usah nanya apa-apa. Habis itu saya juga mau WA ke grup Amir Wilayah yang 7 dari seperti itu kurang lebih WA saya. Maaf ya, antum gak usah nanya yang lain ya, karena kalau antum nanya saya juga jawabnya nggak tahu gitu ya. Ya emang caranya begitu. Itulah yang ketidaknormalan kita dalam beberapa waktu ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kita. Ya kan, dalam iqamatuddin, menegakkan din dalam kekhilafan Islam yang kita yakini. Yakin apa ragu-ragu? Yakin. Takbir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita berjuang karena Allah apa karena Khalifah? Allah. Khalifah pemimpin kita. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih banget kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Baja, beliau mau jadi khalifah. Seandainya coba kalau beliau nggak mau, mungkin kita nggak punya khalifah sampai hari ini. Iya kan? Itu salah satu motivasi saya kenapa saya cium tangan beliau kalau saya ketemu beliau, saya cium tangan, tandanya saya sangat cinta kepada beliau dan bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Alhamdulillah panjenengan mau Pak Kiai. Ya kan? Kalau enggak, Masya Allah, bingung kita. Ya kan? Gak punya pemimpin, gak punya amir, gak punya. Maka mudah-mudahan ini membuat kita tambah yakin, tambah semangat, terus bertekad bulat, sebulat-bulatnya akan berjuang sampai titik darah penghabisan insyaallah. Takbir Allah. Nekatkan masing-masing, semangat membara dan skala berdasarkan ini. Mulai sekarang dan seterusnya. Kalau sudah, lanjutkan, tingkatkan terus. Bahwa ini jadikan skala prioritas kita. Apapun aktivitas kita yang lain harus kalah oleh ini. Kalau tidak benturan baru. Maka kalau ditanya apa antum ini kesibukannya? Kesibukan saya berjihad, menjadi amil qura, menjadi staf wilayah, menjadi staf daulah, menjadi staf kemasulan. Tapi kerja sampingan saya sebagai penjual susu kedelai, penjual tahu, bengkel sepeda, bengkel motor, apalagi guru. Itu yang sampingan. Yang utama adalah jihad fisabilillah, menegakkan din dalam khilafah ini. Itu harus prinsip kita. Jadi kalau antum tanya kepada saya Amir Daulah sementara sampai kapan? Sampai diganti. Kapan? Terserah Allah. Ya kan? Anda tahu juga. Dan tidak ada berat tugas dari staf daulah menjadi Amir Daulah. Maka tidak ada berat tugas. Kalau Ustaz Subrian Hadi menjadi Amir Daulah menggantikan Ustaz Zainul Arifin, ada berat tugas. Kemarin kita tanyakan kenapa begitu? Kata Khalifah ada kekeliruan yang dulu, yang benar enggak ada. Itu tandanya bahwa Khalifah juga manusia. Tapi beliau ngakuin keliru. Yang benar seperti yang di Jawa, yaitu tidak ada berat tugas kalau dari staf daulah menjadi Amir Daulah. Maka saya melanjutkan kepemimpinan Ustadz Dari Salam. Dan sekaligus saya harapkan beliau menjadi penasihat saya atau mustasyar. Ada pengalamannya banyak, ilmunya banyak, ya kan? 7 tahun kurang lebih jadi Amir Daulah beliau itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi itu acara kita adalah acara kunjungan silaturahim struktural, ya kan? Maka karena belum ada sambutan dari Amir Wilayah antum Ustaz Khori, ya saya sekarang mau absen juga ini, ya kan? Biar tahu kalau tadi ada sambutan nanti belum dijawab oleh Ustaz Khori atau yang lainnya. Di sini ada 3 wilayah, walaupun sedikit agak tahu tapi perlu juga ada laporannya. Ada 3 umul kuro, yaitu Surabaya. Terus yang kedua Pacet. Yang ketiga Masa Lembu, yang tidak hadir Masa Lembu, ya kan? Kalau tadi ada sambutan dari wilayah akan mengenalkan bahwa di Surabaya ada 3 umul kuro, ada 1 koordinator,
Dan mungkin satu-satunya di Pulau Jawa ini yang ada koordinator, istilah koordinator itu di sini. Yang saya tahu dari Jakarta, Bekasi, Karawang, Priangan, Cirebon Raya, Jawa Tengah itu nggak ada koordinator. Yang ada di Surabaya Raya. Yaitu Pak, dengar-dengar Pak Idris. Koordinator apa namanya? Jombang. Koordinator Jombang kita namanya. Oh. Kemudian sahabat kita dari Pasar Lembu tidak hadirnya kenapa? Beritanya. Pak Amir Wilayah. Laporannya naik kapal di sini ke harus vaksin. Oh, karena itu lapor nelpon langsung atau hanya kabar burung hud. Ketika saya hubungi hadir, susah Amir katanya untuk keluar dari Pasar Lembu. Oh gitu ya. Dimintai vaksin apa gitu. Jadi Amirul Purwanya sebagai Amir di sana menelpon Amir Wilayah, mohon maaf nggak bisa datang karena vaksin gitu. Dan ini yang perlu saya dengar, karena nanti saya akan menyampaikan di musyawarah daulah internal yang terjadi di Surabaya begini. Walaupun ada catatannya. Dan nanti juga akan kita laporkan kepada pusat Intel ketika ada laporan ke pusat. Mudah-mudahan laporan 2 bulan ke depan ada khalifah kita. Ya kan, insya Allah. Amin. Ya kan, mudah-mudahan begitu. Maka laporan-laporan dari kami juga belum ada tanggapan apa-apa. Emang nggak ada khalifah kemarin. Ternyata malam Selasanya saya dengar telepon dari Waka Sumatera Lebah Putih, Waka Lebah Putih Sumatera, Ustaz Zainal Arifin, kalau khalifah akan menghadiri undangan Polda sebagai tersangka besok, insya Allah. Itu malam Selasa. Akhirnya atas berita itu saya tabayun kepada Khatib Khalifah Ustaz Abdul Aziz. Saya tanya Ustaz Abdul Aziz, kata Ustaz Abdul Aziz, Khalifah bisa dihubungi karena nomor yang lama udah aktif. Harus saya telepon Khalifah. Tabayun langsung kepada Khalifah dan benar adanya bahwa Khalifah akan hadir di hari Selasa itu. Kemudian saya bertanya langsung kepada Khalifah, adakah perintah khusus bagi kami yang di Jawa? Kata Khalifah, maafi, tidak ada. Terus kami masih bagaimana? Ya Amirul Mukminin, kata beliau, kamal ada. Kamal ada. Jadi berjalan seperti biasa. Bersabar. Tentu berdoa kepada Allah SWT. Jadi kamal ada, maka akhirnya saya tetap melaksanakan juga musyawarah di hari Selasa kemarin, yaitu internal daulah. Dan telepon WA dari berbagai ikhwan, ada yang Amir Wilayah sendiri telepon, minta segera diperintah oleh saya untuk berangkat ke Sumatera. Ya kan, ada beberapa personel Lebah Putih juga, bagaimana nih kami Amir? Masa iya khalifah kita mau dibikirkan kita diam saja, nggak ada gerakan apapun. Karena saya udah nelpon khalifah, maka saya diskusikan, kamal ada, bersabar, tunggu satu komando, tetap disiplin. Itu bedanya kita dengan yang lain, kita tetap disiplin. Sabar walaupun nggak kuat banget, tapi tetap kuat. Mudah-mudahan ini kita pertahankan. Ya, sikap dan sifat seperti ini, sifat dan sikap kita pertahankan. Walaupun nggak kuat kayak apa, tetap kita putus satu komando. Ya kan? Tidak melangkah masing-masing. Dan di dalam musyawarah Selasa kemarin, musyawarah internal daulah, keputusan dari kami, dari saya sementara sebagai Amir Daulah memutuskan bahwa Khalifah dipanggil hari ini bersama dengan kita bermusyawarah, kita tetap sabar menunggu di Pulau Jawa. Tapi saya bilang, andai terjadi kepada diri Khalifah, satu, misalnya Khalifah ditahan, atau yang kedua, apalagi sampai disakiti, saya tidak akan musyawarah kepada antum semua. Wahai staf semua bersepuluh, 10 orang staf hari ini. Di awal saya bertugas ada 12 staf, ada 2 orang yang tidak punya istri menjadi staf, satu bujangan tulen, yang satu duren, duda keren. Atas masukan dari Mustasar ada 2 orang SKHI duanya, yaitu sarjana Kuliah Islam alumni Mapin, dua-duanya ditarik menjadi staf daulah, menjadi naib. Satu naib Nasrah Walizah, satu lagi naib Amnu Wadifa. Tapi ketika beberapa waktu, kurang lebih 2 atau 3 pekan setelah itu, saya telepon Khalifah, minta masukan-masukan tentang struktur di daulah. Kata Khalifah, enggak pas kalau
staf daulah atau wazir daulah itu bujangan atau tidak punya pasangan. Akhirnya pagi itu juga langsung saya laksanakan. Saya telepon wazir yang bujangan, akhi Afan, mulai hari ini antum akan saya kembalikan kepada wilayah antum. Saya dua-duanya saya telepon, dan sejak itu tidak ada lagi staf atau wazir di daulah yang bujangan. Genap 10 orang. 10 orang coba. Ini kan ta'aruf juga nih. Tapi supaya antum tahu. Ya. Ustaz dari Salam sebagai Katib Merangkap Mustasar. VM Ustaz Muhammad bin Solihin. HM Ustaz Safrijal Salim Ahmad. Tarbiyah Talim Ustaz Haryanto. Muasalah Ustaz Ahmad Supardi. Kemudian Nasr wal Izaah Ustaz Ghulam Muhammad Ghulam Sidik. Kemudian Asia Pak Sukardi Karyoto. Kemudian Amnu Wadifah Muhammad Sutikno. Tinggal 2 lagi nih. Yang ke-10 Pak Jamaluddin. Ya, sampai 10 itu. Yang ke-9 dulu. Udah. Tasjil wa Taftis Haji Yaitu Trisno. Dan yang terakhir ada staf yang tidak diwajibkan sebenarnya. Namanya Wazir Suhuliyatul Amah. Artinya PU, pekerjaan umum. Apa umum? Ya umum. Bilang gitu. Suhuliyatul Amah. Ayo. Suhuliyatul Amah. Wizarah Suhuliyatul Amah. Akhuna Ahmad Jamaluddin. Ya kan? Min Purwakarta. Ayo. Dari Parakan 5 Purwakarta. Pekerjaan umum. Umum kerjaannya apa aja. Maka Lebah Putih di Pulau Jawa ini minta beliau menjadi Wakil Amir Daulah Jawa sebagai pembina Lebah Putih Jawa. Hari ini lagi mengadakan pembinaan dan latihan bersama. Harusnya saya juga ada di sana. Tapi karena Lebah Putih kurang koordinasi dengan struktural non Lebah Putih sehingga berbarengan waktunya. Ya kan? Tahu-tahu mereka udah musyawarah, mereka bikin undangan, undang saya juga hari ini juga. Saya katakan saya nggak bisa hadir karena saya udah ada di jadwal di Surabaya Raya. Tadi mulai dibuka pada duhur tadi. Maka yang mewakili adalah Ustaz Ahmad Jamaluddin. Dan beliau juga sedang fokus konsentrasi, mungkin antum sudah tahu, yaitu di antara pekerjaan umum beliau adalah mempersiapkan adanya Jamiah fi hadhil jazirah. Adanya perguruan tinggi di Pulau Jawa ini. Fi hadhil jazirah. Fi jazirah Jawa, di Pulau Jawa. Ya kan? Karena di antara kewajiban daulah adalah mengadakan pendidikan khilafah setingkat universitas. Hari ini karena di kita belum ada, maka kita masih bareng dengan Sumatera, yaitu menopang Jamiah yang ada di Margonda di Lampung. Ya kan? Jadi kita yang belum, maka mudah-mudahan dengan tahunya kita, saya harapkan di Surabaya Raya dan juga seluruh wilayah di Jawa ini mendoakan dan berpartisipasi aktif, bebasin tanah. Tapi kalau dalam perjalanan bebasin tanah, ternyata Surabaya Raya bisa menyediakan tanah wakaf 3 hektar dibangun di Surabaya, maaf. Amin. Nah, ya kan? Kan nggak tahu rezeki, ya kan? Minimal 3 hektar. Ada tanah. Kita lagi bebasin tanah nih di Parakan 5 Purwakarta. Tiba-tiba di antara warga Surabaya Raya mendapatkan rezeki dari Allah menjadi asbab dapat tanah 3 hektar wakaf. Residen yang kono. Ngerti nggak tuh? Nangkini wae. Iya kan? Jadi musabaqah kita berlomba-lomba bisa. Maka ini maksudnya diberitakan. Ayo. Dan hanya Allah yang tahu kan. Waria Jamiah Daulah Jawa di Surabaya atau di mana kan? Entah itu wakaf atau beli murah 1 meter 10.000 misalnya gitu. Akhirnya bisa beli 3 hektar. Kan bisa kan? Parakan 5 itu 1 meter 5.000. 50.000 maaf. 50 ya. Yang kupon itu ya. Ayo. Di mana ya? Di Pulau Jawa kan dari ujung Kulon sampai ujung Belambangan. Ya kita optimis, insya Allah mudah-mudahan bisa. Siapapun yang jadi amir daulah, gak harus zamannya Ustaz Hamzah, gak harus zaman saya, zaman siapapun. Tapi kita berupaya dan berikhtiar. Ya kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi kita nas'a ya nih, nas'a. Kita berusaha. Berdoa, habis tawakal.
Hasilnya walau. Jadi belum bisa dipastikan apakah pasti jamia kita di Purwakarta? Belum pasti. Karena baru berapa Pak Sukadi? Ya 5.000 meter palingnya. Ini banyak suara, tapi di Cirebon Raya sudah dapat tadi 3.000 meter ya kan? Di daerah Bantar Kaung. Coba tahu nanti lama-lama Bantar Kaung dari 3 meter jadi 3 hektar. Wah, akhirnya di Bantar Kaung, Bumi Ayu. Nah, itu sekarang lagi berlomba-lomba. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kok kayak tegang sekali antum? Tenang aja, nggak usah tegang. Semangat ya, serius ya, bagus. Jadi silaturahim, namanya silaturahim itu apa? Menghubungkan kasih sayang. Idzan bainana wa bainakum hunaka rahim. Di antara kita dan di antara antum ada kasih sayang, dan memang kita harus berkasih sayang. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang sebaya saling menghargai. Iya kan? Menjaga hubungan emosional. Nah, hubungan baik di antara kita, saling mendoakan, saling menopang. Karena kata Allah dalam Quran bagaimana? At-Taubah ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki maupun orang-orang mukmin yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi perwalian sebagian yang lain. Ini al-wala wal bara. Mari saya ngisi materi di Klaten, al-wala wal bara. Akidah dan al-wala wal bara. Saling mendukung, saling menopang, saling mencintai, menyayangi, saling mendoakan, saling ta'awun. Bahkan bukan cuma ta'awun, setelah ta'aruf, saling kenal, tafahum, saling memahami, setelah itu ta'awun, kerjasama, setelah itu tarohum atau takabul dulu, saling melengkapi, menopang, baru tarohum, saling menyayangi karena Allah di antara kita. Dan puncak dari semuanya itu yang keenam adalah al-isar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini potretnya seperti as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang terdahulu lagi pertama-tama beriman dari kalangan muhajirin ansor. Coba gambaran ukhuwah mereka coba. Mungkin Anda udah pernah dengar, saya pernah menyampaikan atau belum di sini nggak tahu. Pernah dengar, pernah baca bagaimana sahabat muhajirin, contohnya ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dipersaudaraan, dita'akhau oleh Rasulullah setelah hijrah ke Yathrib atau Madinah dengan sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf terkenal kaya raya itu setelah di Madinah. Waktu di Mekah juga kaya raya, tapi ketika hijrah ke Yathrib nggak bawa apa-apa, hanya bawa iman. Setelah dipersaudaraan dengan Sa'ad bin Rabi' ta'adud, punya istri berapa? Ditawarkan, tapi nggak gini, akhi Abdurrahman li zaujatan, aneh punya 2 istri, ini yang sudah kurang sayang sama aku buat antum ya, nggak begitu. Undur ilaiya lahima, Istri dikasih. nah gitu. Tapi ntar dulu belum selesai, jangan. Antum lihat 2 orang istri saya, kira-kira menurut antum lebih seneng yang mana? Insyaallah kan. Nanti yang antum lebih sukai salah satunya, saya nanti cerai kalau udah habis idahnya, saya nikahkan buat antum. Coba ada nggak zaman sekarang? Belum nemu. Orono Pak. Dan kayaknya Orono. Ya kan? Li bustan, aku punya 2 kebun, kata Sa'ad bin Rabi'. Orang Madinah kan terkenal petani. Dari sana mata pencarian penduduk Madinah adalah bertani. Aku punya 2 kebun, akhi Abdurrahman. Li bustan, saya punya 2 kebun. Antum kebun korma maksudnya. Antum lihat nanti ya 2 kebun saya mana yang antum lebih suka dengan salah satunya. Nanti ini buat antum ya akhi. Bayangin coba. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Barakallahu ya Sa'ad, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluarga antum dan harta kekayaan antum. Jadi tidak diambil, saya cerita gini merinding karena kita memang belum nemu dan orang hari ini. Pantas mereka disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik zaman. Ya kan? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman sesudahnya. Jadi the best generation, generasi yang terbaik adalah generasi sahabat. Setelah itu baru tabi'in, setelah itu baru tabi'ut tabi'in.
Baru setelah itu yang selanjutnya. Jadi kita nggak mungkin menyamai mereka. Tapi jangan kecil hati. Ada garansi dari Allah untuk kita hidup yang setelah mereka 1500 tahun adalah walladzina tabauhum biihsan. Ya, orang-orang yang mau mengikuti jejak kelangkah mereka dengan baik sama-sama dapat garansi radhiyallahu wa radwan dan wa'adlahum jannat. Allah ridho kepada mereka puas dengan rahmat Allah dan Allah sediakan mereka surga-surga. Surat apa ayat berapa? At-Taubah ayat 100. Hafal kita. Ya, mudah-mudahan kita juga bukan hanya hafal tapi termotivasi terus praktek ini. Karena ayat Quran ini bukan cuma kita hafal, betul nggak? Ngapalin nggak lama. Yang praktek seumur hidup, yang lama praktek seumur hidup. Dan terus musabaqah di antara kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita termotivasi untuk semangat. Ya, bagaimana menjadi generasi-generasi yang terbaik setelah mereka, meneladani mereka. Astaghfirul khairat. Karena mereka adalah kan nujum fis sama. Mereka para sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Ya kan? Masing-masing punya mazaya, punya kelebihan-kelebihan yang berbeda. Kalau antum baca bukunya Khalid Muhammad Khalid, 60 karakteristik sahabat tuh. Yang pertama sahabat Mus'ab bin Umair, terus pasti kita terkagum-kagum dengan kelebihan mereka. Apalagi baca kitab yang lebih lengkap lagi, Hayatus Sahabah, ya kan? Bagaimana karakter-karakter dari para sahabat itu? Mereka adalah teladan kita. Kalaupun mereka ada pertengkaran, cepat islah, cepat kembali normal lagi hubungan baik di antara mereka. Jadi biasa kalau terjadi pertengkaran, sedikit berselisih sedikit aja, tapi nggak pakai lama, nggak lama-lama, nggak ada dendam. Tidak ada dendam. Tidak ada. Gampang memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar bin Siddiq pernah kesel dengan seorang sahabat yang disantuni setiap hari, disantuni ternyata begitu ada hadis ifki, berita bohong tentang putrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ikut-ikutan menyebarkan berita dusta ini. Namanya Mistah ya. Kesel beliau. Udah asem ya. Payah ini Mistah. Mulai hari ini saya tidak akan memberikan santunan lagi kepada dia. Allah tidak ridho dengan dendam seperti itu. Yang Allah ridho adalah memaafkan dan berlapang dada. Ini yang kita miliki sifat ini. Memaafkan, berlapang dada. Dalam ayat yang lain kata Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Suruhlah orang berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi kita tuh wal yafu wal yasfau. Hendaklah kalian memberi maaf dan berlapang dadalah. Jadi nggak ada ngambek, nggak ada nesu berlama-lama, mutung apalagi. Akhirnya berhenti berjuang. Naudzubillah min. Kalau kita berhenti berjuang, siapa yang merugi? Diri sendiri, bukan jamaah ini, bukan Islam, bukan para amir, bukan. Tapi yang rugi kita. Maka jangan niat berhenti berjuang. Jangan niat jadi mantan mujahid. Gak apa-apa kalau jadi mantan amir. Saya 7 tahun lebih jadi mantan amir, ya kan? Dan kepenginnya juga tidak jadi amir kemarin. Tapi gak boleh menolak kan? Wajib dipikul amanah ini. Ya udah, la haula wala quwata illa billah. Tapi pernah juga jadi mantan amir. Tapi mantan mujahid tidak pernah. Mudah-mudahan antum juga tidak ada yang saya mau jadi mantan amir gara-gara ngambek. Aduh. Gara-gara kecewa. Ya kan? Nggak ada kecewa. Saya pernah hampir ngambek, tapi sama sampai disuntik nggak jadi. Oh gitu ya? Saya malah lupa. Dulu malah ada di Sidoarjo jadi ketua panitia saya dulu. Oh hampir ngambek ya? Alhamdulillah ngaku beliau. Kata saya ingat, sampai kalau berhenti sekarang yang rugi sampai sendiri. Kata saya. Oh, malah lupa kita. Sudah 20 ya, tahun jadi kesultan. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak ada yang ngambek. Tidak ada. Tidak ada ngambek di antara kita. Insyaallah. Karena itu lillahi ta'ala saja udah. Kalau ada yang tidak menyenangkan, sabar. Untung ada perintah sabar. Jadi moto kemarin di mana? Di Jawa Tengah ya, sabar. Untung ada perintah sabar. Bahkan kuatkan kesabaran. Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru. Ya orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Ini dalil bahwa sabar dalam Islam tidak ada batas. As-sabru nggak ada batasnya. Menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena mencari ridho Allah, itu sabar namanya. Definisi sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai karena mencari ridho Allah.
Berat itu. Oh iya, as-sabru sawabul jannah. Sabar itu balasannya surga. Innallaha ma'as sabir. Udah hafal. Dalilnya gampang. Prakteknya betul kata Pak Aminuddin dan kita semua. Prakteknya nggak gampang, tapi bisa. Jangan wah pasti nggak bisa, pesimis. Susah gampang. Dengan pertolongan Allah tidak ada yang susah. Ya kan? Dengan pertolongan Allah tidak ada yang sulit. Karena apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki dari kalian kemudahan-kemudahan dan bukan mengendaki kesukaran-kesukaran. Ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Quran kepada kalian, kepada kamu supaya kalian menjadi susah payah, enggak. Ya kan? Allah turunkan bukan supaya kita jadi susah, bukan, tapi supaya kita jadi mudah, optimis, yakin, gembira, dan ditolong oleh Allah SWT. Nah, ini hikmah daripada silaturahim kita. Jadi memotivasi diri pribadi saya dan antum semua, ya kan? Syukur-syukur mudah-mudahan dengan ini nanti terus bukan hanya mekar kemasulan, tapi kemasulan, tambah umur kuro dan sebagainya. Maka dafisnya ditingkatkan. Kalau ada sedikit ada kebingungan, ya nggak usah bingung-bingung lah. Cari kemudahan aja gampang. Musyawarah, ayo gimana? Dengan kekeluargaan, dengan kekerabat, cari solusi. Tadi kan sedikit saya dengar masalah David di sini dan begini. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kita cuma menyampaikan, sampaikan aja. Dan ketika kita udah bisa menyampaikan, udah bisa mengajarkan, kita udah menang namanya. Udah sampai. Hidayahnya milik Allah, kita bukan milik kita. Bukan karena kita hebat berbicara, hebat menyampaikan materi dakwah sehingga orang jadi terpukau, enggak gitu. Saya doakan antum, antum doakan saya. Kita saling mendoakan supaya kita tetap istiqomah dan sabar tadi kalau Pak. Amin. Ya kan? Istiqomah dan sabar terus. Karena wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum. Sungguh pasti benar-benar kami akan uji kalian. Sampai nyata bagi kami siapa yang di antara kalian benar-benar mujahid dan siapa di antara kalian yang bersabar, wa nablu akhbarakum, dan kami akan uji hal ikhwal kalian. Baik dengan kesenangan atau kesusahan maupun dengan kesenangan. Baik dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Itu ujian saja. Bisyarri wal khairi fitnah. Ya kan? Keburukan maupun kesenangan semuanya adalah ujian. Antum tuh bangkrut usahanya, berantakan bisnisnya, uangnya pas-pasan, tapi insya Allah masih dapat rezeki kalau misalnya masih hidup. Atau jadi sukses, jadi booming, rumah makan, bisnisnya maju, dan itu semuanya ujian saja. Hanya ujian iman saja kata Khalifah. Dan yang paling banyak tidak lulus adalah ketika diuji dengan kekayaan, dengan khair. Ya kan? Yang paling banyak tidak lulus adalah ketika diuji dengan khair. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis begini, yang lebih aku takutkan kepada kalian adalah bukan ketika kalian miskin papa seperti sekarang, bukan. Tapi justru yang saya lebih takut adalah ketika dunia sudah dibuka buat kalian. Ketika mungkin bayangan kita, ketika amir wilayah gajinya udah 20 juta sebulan, misalnya. Amin. Itu malah ditakutkan Pak, itu serem. Nanti pada rebutan. Lagi butuh kan. Iya. Tapi lagi lebih ditakutkan itu kata Nabi. Kalau dunia udah dibuka, ya kan? Jadi ujian kesenangan Lebih berat dan lebih banyak yang tidak lulus. Ya kan? Mudah-mudahan kita dengan pertolongan Allah bisa lulus ujian terus. Baik ujian keburukan maupun kebaikan. Insya Allah. Caranya kita dekat kepada Allah. Maka dekatkan terus kepada Allah. Ya, cari jalan untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai sedikit pun mau menjauh dari Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepak. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Begitu seterusnya. Sorry. Iwani Fidin rahimahullah. Ya, mungkin ada kunjungan struktural silaturahim daulah ke Surabaya ini. Setelah mendengarkan ta'aruf dari Ustaz Karyoto Sukadi, dan sedikit saya bertausiah, ya, karena antum saya kan udah capek dari pagi atau dari tadi malam, ya kan, mau bertanya barangkali bisa, tapi sambil silakan tanya jawab dan ramah tamah saja. Bahkan kalau ada sambil minum, sebenarnya sambil minum kita, karena silaturahim. Tapi kalau nggak ada ya sabar. Kalau di Cirebon Raya sambil melingkar,
ya kan? Sambil mendengarkan tausiah, sambil minum makan-makan, gitu kan? Ya memang beda-beda, nggak apa-apa. Di sini serius begini ya, tapi mudah-mudahan, ya kan? Walaupun tidak sambil makan dan minum ya tetap enjoy lah. Jadi ini acaranya silaturahim struktural. Mungkin mau curhat, mau cerita, mau tanya, mau usul barangkali dan sebagainya. Oh iya, dari Ustaz Adi Salam ada salam kata Ustaz juga. Demikian juga dari Pak Jamaluddin juga ada tadi. Pak Jamaluddin menggantikan saya hari ini. Salam buat antum semua katanya Iwan Surabaya Raya. Silakan. Mungkin ada Iwan yang menyampaikan sesuatu, cerita atau tanya jawab atau ngobrol-ngobrol. Ustaz Faisal Muhammad Faisal, silakan, tafadhol. Dengan informasi ada salam ini, masih saya doa. baru ingat ada salamnya saudara kita namanya Taufik di sebelah sana Surabaya. Saya sampaikan sekarang. Buat Buat semuanya. obat semuanya ya. Taufik, Taufik udah warga Irapa? sudah orang. Alaihissalam. Iya. Iya. Baik. Ada yang mau bertanya atau mungkin menyampaikan sesuatu di akhir atau di pertemuan kita silaturahim kita ini? Pak Samsul, tanya mungkin. Oh, enggak. Mungkin praktek. Sudah jelas dan sudah. Sudah kenyang kan? Oh, Juga boleh kekenyangan ya. Insyaallah. Jadi begitu ceritanya ikhwan sekalian rahimakumullah, ya, kondisi terkini kita. Insyaallah di Dalam Jawa ada musyawarah sebulan minimal 3 kali. Pagi awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Maka ini tanggal 12, jadi sebentar lagi kita akan musyawarah. Maka saya juga tidak bisa lama di Surabaya. Paling lama insyaallah besok pagi saya juga udah berpamitan dari sini, ya kan? Dari Surabaya Raya. Tapi dari maktab ini mungkin malam setelah ini nanti saya juga berpamitan dari antum semuanya. Antum minta doanya dari antum. Dan juga Ustaz Sukardi Karyata ini insyaallah beliau yang mau membawa pulang motor. Saya dari Bekasi itu hari Sabtu pagi jam 4:30 pada subuh langsung start menuju Cirebon sendiri dengan Allah insyaallah. Saat sampai Cirebon Raya, kalau beliau bertugasnya dari mulai malam Ahadnya ya Pak ya. Malam Ahadnya baru tiba di Maktab Wilayah Cirebon Raya di Brebes. Paginya hari Ahadnya berdua beliau dengan saya ke rumah beliau untuk ngantar motor beliau. Motor beliau diantar ke rumahnya di Bumiayu. Setelah dari itu Bumiayu beliau saya bonceng sampai ke Jawa Tengah melalui lintas tengah, ya kan? Dari mulai Cirebon, Bumiayu, Paguyangan, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, ya, Magelang atau Mungkit, kemudian Yogyakarta dan Klaten. Ya. Kalau tidak ada aman untuk ngisi tadi, ternyata mau saya motor sampai sini. Ternyata musyawarah di sini ada amanah untuk ngisi tadi pagi-pagi atau menjelang siang tadi. Akan jadi motornya ditinggal. Insya Allah yang akan membawa motor pulang ke Purwakarta musyawarah hari Jumat pagi Ustaz Sukardi. Tapi tidak berdua karena istri saya yang di Madura sudah menunggu saya di Surabaya. Malam ini mungkin masih ada acara dengan keluarga saya. Kemudian setelah itu besar kemungkinan pagi besok insya Allah saya kembali ke Bekasi insya Allah. Dengan beliau akan ketemu di Purwakarta insya Allah di Maktab Daulah. Maka mohon doa dari antum semua untuk kami berdua. Dan kami juga mendoakan antum semuanya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya. Istiqomah, sabar, ya kan, tabah, teguh hati. Ya kan? Teguh hati, banyak berzikir. Ada 7 kiat menghadapi musuh. Ini oleh-oleh juga betul. Di surat Al-Anfal ayat 45, 46, 47 ada 7 kiat menghadapi musuh. Yang 4 berupa perintah, yang 3 berupa larangan. Yang perintah pertama fasbutu. Yang 4 perintah. Yang larangan 3. Fasbutu teguh hati kalau menghadapi musuh itu. Fasbutu teguh hatilah. Yang kedua, wadkurullah katsira, banyak zikir, doa dan zikir. Yang ketiga, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu kepada ulil amri juga.
Ini menghadapi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ah ila akhir ayat. Yang keempat, wasbiru, sabar. Kemudian yang tiga larangannya apa? Larangan yang pertama dari tiga ini, pertama berselisih, wala tanaza'u. Jangan berselisih. Ya, karena dua kerugian berselisih itu, satu, fatab salu, katu menjadi gentar, watadabariukum, dan hilang kekuatan kamu. Kalau kita suka berselisih, hilang kekuatan kita, kita jadi pengecut, jadi takut karena berselisih. Maka Allah melarang kita tanazu, ya, berselisih. Maka Allah sebenarnya Allah menyuruh kita menjadi pemaaf, lapang dada seperti tadi. Ya, jangan tanazu. Yang kedua larangannya adalah sombong. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataron. Sombong. Angkuh. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan tinggi hati. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah ria'an nas. Ya kan? Riya kepada manusia. Ingin dipuji, ingin disanjung, tidak ada. Itulah tiga larangan dan 4 perintah ketika kita berjumpa dengan fi'ah. Fi'ah itu artinya musuh disebut, pasukan musuh. Diterjemahkan seperti itu, ya kan? Dalam ayat tersebut artinya adalah musuh. Tafsirnya demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Agar kamu mendapatkan kemenangan. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u ila akhir ayat. Mudah-mudahan ini kita perhatikan. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita minimalisir itu tanazu perselisihan. Jangan berselisih. Bahkan kalau rencana kita bisnis bersama, kalau kira-kira berpotensi nanti jadi berselisih, batalkan. Ya kan? Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ila ba'din illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya kebanyakan orang yang berserikat kerjasama dalam masalah bisnis, sebagian mereka mendolimi sebagian yang lain, kecuali sedikit dari mereka. Wa qalil manhum. Kecuali orang-orang benar-benar beriman dan beramal soleh. Jadi kebanyakan orang yang kerjasama bisnis itu nanti berselisih biasanya. Nah kalau kira akan begitu, mending dibatalkan, enggak jalan susah. Atau MOU-nya diperjelas. Maka saya ada warga di Bekasi yang mengadakan rencana bisnis berdua. Saya katakan MOU-nya jelas ini. Modalnya berapa, ini berapa, pembagiannya berapa, bagi untung, bagi ruginya berapa. Harus jelas. Jangan sampai gara-gara nanti ada terjadi yang tidak diinginkan, berselisih, akhirnya mengganggu perjalanan perjuangan ini. Dan itu banyak terjadi di haroka-haroka kita sebelum ini. Di Hilawah juga banyak itu. Bisa disebut orang-orangnya yang gara-gara kerja sama bisnis, kemudian nggak rapi, nggak ini, akhirnya berselisih, bertengkar, jadi nggak akrab. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, insyaallah kita doa dan kita laksanakan agar hil kedengkian itu dicabut oleh Allah Taala dari dada kita masing-masing. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai tausiah pada acara silaturahim struktural dakwah Jawa kepada wilayah Bekasi, wilayah Surabaya Raya ini. Ya, kalau tidak ada yang tanya, tidak ada tanggapan, ya kan, nanti diakhiri dengan mungkin sambutan dari Amir Wilayah dulu. Setelah itu baru kita tutup majelis ini dengan berpisah dan berakhir acara. Jadi memang di kebanyakan wilayah itu cukup cuma 1 jam, ya kan, 1 jam. Termasuk di Jawa Tengah 1 jam kurang lebih. Biasanya acaranya pembukaan, tilawah Quran, beat, kemudian sambutan Amir Wilayah, kemudian baru silaturahim dari Amir Daulah maupun stafnya yang dibawa, kemudian baru tanya jawab ramah tamah, kemudian kita bubar, berpisah fisik, tapi hati kita tidak pernah berpisah. Tapi kalau Surabaya Raya dibalik gak apa-apa, jadi Amir Wilayahnya belakangan setelah ini. Ya Pak Sukadi ya, Cukup Bisa rasanya. fisik. cukup hatinya. Nanti kunjungan berikutnya saja. Iya, mau kasih. Emang nggak ada tanggapan dari kita sebagai yang datang kan, disambut atau di selamat jalan untuk bisa kan gitu. Maksudnya begitu Pak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah dan kami sayangi Amir Daulah Jawa
Ustadz Hamzah Sat, tugas daulah dari As-Sihah Daulah yang menemani beliau, insyaallah yang kami cintai juga, pada seluruh pejuang, mujahid, para sahabat tugas Kekhalifahan Islam Surabaya Raya yang saya banggakan dan cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dihadirkan oleh Allah salah satu orang yang kita cintai karena Allah, yaitu ulil amri kita, Amir Daulah Jawa. Dan kita bersyukur beberapa bulan ini beliau melanjutkan masa jihad Amir Daulah sebelumnya, Ustaz Adi Salam, dan beliau sudah menginjakkan kaki, dan ini yang perdana. Ini yang perdana beliau menginjakkan kaki di Surabaya Raya Sejak menjadi Amir Daulah. Alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah beliau, perkenalan beliau, dan tentunya ini kebahagiaan. Di sela-sela kesibukan kita beribadah, masih Allah beri kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan beliau, menerima wejangan, menerima pesan-pesan dan motivasi-motivasi. Dan seperti yang beliau harapkan kepada kita semua di Surabaya Raya, semoga ke depan kita lebih baik lagi. Amin. Lebih erat ukhuwahnya. Seperti yang sering kita sampaikan di sini juga, ketua juga sampaikan, guru-guru kita Ustaz Aminuddin sampaikan, bahwa Amirul Qura juga semua sampaikan, minimalkan perselisihan di antara kita. Amir Daulah sampaikan bahwa perselisihan itu sekecil apapun akan meretakkan hubungan, akan menggoyahkan ukhuwah. Sekecil apapun, maka di antara kita harus mulai. Jangan simpan dendam, dengki terhadap sahabat, terhadap Amir, atau Amir kepada stafnya, atau Amir kepada yang struktural di bawahnya. Jangan sampai. Semoga apa yang beliau sampaikan membekas di hati kita dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita berjamaah, dalam kehidupan kita yang setiap hari, setiap saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau sampaikan juga tadi bahwa beliau akan tidak istirahat di sini malam ini, karena beliau juga ada acara keluarga bersama keluarga yang dari Madura, istri beliau. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebaikan beliau. Semoga beliau dan staf dan seluruh staf daulah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Semoga beliau dan keluarga dalam perjalanan kembali ke Bekasi nanti senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Tentunya juga kepada staf As-Sihah, karena beliau juga nanti pulangnya tidak bersama dengan Amir, insyaallah. Semoga beliau juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sebelum saya akhiri, Amir, walaupun seperti Amir sampaikan tadi ini kebalik ini karena kita tidak tahu acaranya, format acaranya itu kita tidak tahu, nanya-nanya tadi ke As-Sihah Daulah. Yang hadir alhamdulillah selain Mas Lembu tidak hadir, ada Amirul Qura Surabaya, kemudian Mas'ul beliau hadir 4 orang. Dari Surabaya Barat hadir, dari Surabaya Utara hadir Mas'ulnya, kemudian dari Pakal hadir. Biar kenal. Oh ya. Amirul Qura Surabaya Ustaz Aminuddin. Iya, minimal angkat tangan. Ya, Ustaz Aminuddin, Amirul Qura Surabaya, Amir. Kemudian Mas'ulul Ummah di Amirul Qura Surabaya ada Ustaz Ervin dari Kemasuluhan Surabaya Barat. Kemudian Surabaya Utara Ustaz Imran Hamdani, Amir. Kemudian dari Surabaya Pakal Ustaz Sumitro. Kemudian dari Sumput Ustaz Zainal Abidin. Alhamdulillah juga hadir Amirul Qura Pacet Ustaz Esmarhan. Kemudian Mas'ul beliau alhamdulillah tiga-tiganya hadir. Ada tiga. Ya, ada 3. Yang pertama Ustaz Sunaria HS, Mas'ul Kemiri. Baru tahu kan. Ya. Kemudian ada Ustaz Safi Fendi, Mas'ul Kembang Sore hadir. Kemudian Si muda-muda ya. Ya, Hadori dari Kemasulan Jabung. Jabung Malang ya. Jabung Malang. Mudah-mudahan jadi umur Qura nanti Malang. Amin, Allahumma amin. Kemudian sebetulnya ada 2 koordinator, Amir.
koordinator Bondowoso dan koordinator Jombang. Cuman Bondowoso ini masih agak sedikit sulit dihubungi juga bisa komunikasi, cuman masih berat. Siapa beliau? Yudiono nggak hadir hari ini ya? Iya, nggak hadir. Yang hadir dari koordinator Jombang, mana Ustadz Muhammad Idris. Oh, ada Muhammad Idris. Iya, M Idris. Jadi alhamdulillah ya, seperti Amir tahu sendiri, dari Masa Lembu memang situasi yang tidak memungkinkan. Kemudian dari Cincang juga tidak ada kabar sampai hari ini. Semoga di Masa Lembu kemasulan mana aja tuh? Kemasulan Masa Lembu ini ada di Masa Lembunya sendiri, kemasulan Pantai Harapan. Pantai Harapan. Ya, masulnya M Masud. M Mansur. Mansur di Pulau Masa Lembunya. Ya, Mansur. Kemudian kemasulan Rantau di Batu Licin. Kalimantan maksudnya? Iya, Kalimantan. Itu masulnya Mustain. Kemudian yang satu di Pulau Maduranya. Adik ipar Amir Daulah. Muhammad Syafi'i. Jadi memang ini masih luar biasa, Amir. Ummul Qura Masa Lembu ini kemasulannya di 3 pulau yang berbeda. Semoga Allah nanti tolong kita, bantu kita untuk mengupayakan bisa lebih mendekat. Karena sebetulnya Ummul Qura Masa Lembu ini dulu di Masa Lembu ada 3 kemasulan. Semoga nanti ya sahabat bangkit lagi ya. Ya, itu harapan kami, Amir. Dan kami mohon doa kepada Amir sehingga di Masa Lembu nanti tetap ada sendiri. Kemudian seperti janji kita kepada sahabat-sahabat di Borneo, Batu Licin kita lepas. Karena memang sudah, nih kemarin juga kesini juga walaupun tidak meminta, ya Ustadz Amiruddin Dewa. Ya, jadi bagaimana tuh katanya begitu. Jadi insya Allah ya, semoga kita di Surabaya Raya ini masing-masing diri ini mempunyai merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya yang di Masa Lembu ada urusan Masa Lembu, tidak, tapi ini tanggung jawab satu kita tubuh bersama. ya? Ya, satu tubuh. Begitu, Amir. Iya. Ada beberapa sahabat dari staf wilayah ini yang tidak hadir hari ini. Staf wilayah siapa aja? Iya. Staf wilayah ada di Tarbiyah Taklim Ustadz Abdul Hayy. Kemudian ada Katib ini tidak hadir, Adam Aliafi. Kemudian Beritanya apa, kenapa nggak ada? Maisha? Tidak ada kabar, ya. Jadi ada di Baitul Mal Pak Doa Wagimin. Kemudian ada di Harisul Malia Pak Sutarman. Nah, ini belum hadir. Tidak hadir. Tidak ada kabar juga. Kemudian ada Muasol Ijtimaya Ustadz Abdul Ghaffar. Kemudian ada Tasjil wa Taftiz 1 Ustadz Nurul Huda. Hadir nggak? Hadir. Mana? Oh, izin. Iya. Yang tadi malam. Yang tadi pamit ya? Iya. Oh, bukan. Ada lagi. Menantunya Mas Amar, Pak Ahmad. Kemudian Tasjil wa Taftiz 2 ada Rahmat Abdul yang izin tadi. Ya. Kemudian ada Amni wa Difa wilayah. Siapa? Hadir. Arif Kurniawan. Kebetulan dia di posisi konsumsi, ngambil konsumsi. Hadir. Kemudian ada Asiha, Ketua Panitia, Ustadz Jilianto. Jadi di staf wilayah ada 3 orang tidak ada keterangan. Kemudian ada beberapa sahabat dari Ummul Qura Pacet. Ini ada satu sakit, Ustadz Abdul Rasid. Kemudian HM tidak hadir. Dari Ummul Qura Surabaya, alhamdulillah tadi hadir 2 orang izin, Firas sama Nabil, dan 1 orang tidak hadir. Katibnya udah pulang, Nabil sama Firas? Iya, 2 orang pulang. Untuk kemasulan ya ada beberapa. Dan sebetulnya Amir, yang hadir mestinya di tempat ini semua pengurus, petugas itu, tugas Khalifan dari wilayah sampai kemasulan, semua tugasnya ada 67. Mestinya hadir ya? Oh, 63 karena 7 itu dengan keamanan PBLP, Ketua Cabang kita hitung, Ketua Ranting Pacet, Ketua Ranting Surabaya, dan Abu Zikri Katib.
Ketua cabang Pak Bowo. Ya. Ranting Pacet Mas Faisal. Mas Faisal terus. Ranting Surabaya Mas Faris. Mana Pak Faris Ya. ya. Hadir juga dari sekretaris cabang tadi Abu Zikri Joko Santoso. Terus bendahara juga hadir Mas Faisal Anam. Iya. Jadi, mestinya 67 dari struktural, dari Lebak Putih alhamdulillah ketua-ketua hadir semua untuk keamanan hari ini. Begitu mungkin Amir doanya. Satu lagi buat siapa? kami. Ustaz Faisal, Pak Faris, Mas Faris, Mas Bowo, satu lagi ada tiga. Mas Salembu, Mas Salembu, ya. Mas Ridwan tidak bisa hadir. Mungkin itu Amir yang bisa sampaikan. Tentunya kami mohon doa dari Amir untuk ke depan ini ya seperti harapan Amir, harapan kita semua. Semoga kita tetap istiqomah dalam perjuangan ini dan makin semangat insyaallah. Selalu. Begitu mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya dikembalikan kepada Pak Sukadi selaku mengatur acara di Daula ini. Tapi nunggu nanti penutupnya Pak Farhan apa ditutup Pak Sukadi? Ya. Itu Pak Amirul Qura Pacet tadi suruh ke sana takut ada pertanyaan Oh, dari beliau gitu. supaya enggak itu kalau di sini kan Ya ya. Pak Bri, alhamdulillah demikian Kunjungan. mengunjungi sahabat-sahabat sekalian, kemudian mengenalkan diri dan meminta kenal dengan antum semua. Mudah-mudahan strukturalnya semakin rapi Amin. dan semakin bisa dilihat. Amin. Karena kalau dari sejarah masa lalu bahwa futuhnya Mekah itu karena melihat ketaatan kaum muslimin pada waktu itu. Mudah-mudahan futuhnya Surabaya karena melihat kita Amin. dalam beribadah kepada Allah, kepada Rasul dan Rasul. Tidak perlu perang, tinggal ibadah dengan rapi, baik. Kemudian ada yang melihat, menyaksikan, ikut, dan kemudian aman situasi. Amin. Intinya begitu. Dan selanjutnya dari kami, apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembuka acara. Oh iya. Nantilah habis ini. Oh yes. Sini. Ya. Alhamdulillah rangkaian acara silaturahim atau kunjungan Amir Daulah Jawa sudah kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya ini kita menjadi semakin semangat. Amin. Dengan nasihat-nasihat dari Amir Daulah, juga Amir Wilayah, juga Ustaz tadi selaku Wazir As-Sihah. Dan selanjutnya kita sampai di penghujung acara, yaitu kita tutup majelis ini dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.